ada yang sedikit mengganjal saat terjadinya kericuan beruntun di berbagai wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Memang secara umum kericuan dipicu akibat efek pemberlakuan PPKM darurat, yang mana aturan ini melengkapi kebijakan-kebijakan pembatasan sosial serupa, macam PSBB, PSBB Mikro, dan PPKM itu sendiri. Mulai dari kericuan akibat tindakan oknum Satpol PP yang melakukan penertiban secara berlebihan, hingga aksi massa dan mahasiswa yang turun ke jalan meneriakan revolusi. Yang menjadi sorotan adalah kericuan-kericuan tersebut terjadi di daerah yang mana pasangan Jokowi Ma'ruf Amin menang saat kontestasi Pilpres 2019 lalu. Sebut saja kericuan PPKM di Surabaya pada 11 Juli 2021, yang mana kala itu Jokowi Amin menang dengan perolehan suara 65,79%. Dan kericuan di Ambon, Maluku oleh gabungan mahasiswa dari Universitas Patimura, Universitas Darussalam, dan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang meneriakan revolusi sekaligus penolakan PPKM Mikro pada Jumat 16 Juli 2021. Kala itu, Jokowi Amin juga menang dengan perolehan suara di Maluku sebesar 60,40% suara. Sementara kericuan yang disebabkan penanganan berlebihan oknum aparat saat PPKM terjadi di Goa, yang mana oknum Satpol PP berinisial MH menganiaya wanita dan kini MH ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara. Belum lagi aparat yang menyemprot warung pakai mobil damkar yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, yang mana Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara terbesar Presiden Jokowi. Benarkah ada indikasi kepentingan terselubung di balik deretan kericuan tersebut yang mengerucut pada upaya kudeta terstruktur terhadap pemerintahan saat ini melalui jalur inkonstitusional? Jika memang benar demikian, pemerintah mesti bergerak cepat membongkar hal ini demi menjaga kondusivitas NKRI di tengah pandemi, termasuk menyelidiki identitas oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan arogansi saat penindakan PPKM darurat belakangan ini. Di samping itu, Presiden Jokowi mesti turun tangan agar segala bentuk penanganan pandemi COVID-19 satu komando. Tidak cukup dengan mengetuk pintu rumah warga malam-malam untuk membagikan obat dan sembako seperti yang dilakukan di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 15 Juli 2021. Di samping itu, jangan ada lagi tes-tes ombak yang justru melemahkan ketegasan pemerintah sendiri, sekaligus menjadikan mispersepsi di tengah publik. Tes ombak terakhir yang dilakukan pemerintah Jokowi adalah penyampaian perpanjangan PPKM darurat yang dalam tanda kutip dibocorkan Menko PMK Muhadjir Effendi. Sebelumnya, Muhadjir juga melakukan hal yang sama saat menyampaikan aturan larangan mudik tahun 2021 yang sempat jadi polemik saat itu karena bertabrakan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan. Mengamanahkan tongkat komando PPKM kepada para pembantu presiden pun juga nyatanya masih belum menunjukkan hasil positif yang signifikan. Belum lagi keluar kebijakan soal vaksin berbayar yang pada akhirnya dicabut juga.